Yang paling utama sekarang itu mungkin memasang alat-alat dulu yang memang masih kurang. Tsunami Pandeglang itu mungkin kalau ada CBT, cable base, itu bisa. Kita bisa memasang teknologi yang tepat, bukan yang mahal, bukan yang canggih, tetapi yang tepat. Saya ingin Presiden melakukan audit, sehingga tidak selalu sembunyi di balik tidak punya peralatan, terlambat mengantisipasi, listrik mati. Menurut saya nggak profesional. Pemirsa, Indonesia kembali berduka di penghujung tahun 2018. Selat Sunda dilanda tsunami. Ratusan orang meninggal, merusak ribuan rumah. Puluhan ribu orang mengungsi. Data Indonesia mengalami bencana di tahun 2017 mencatat 2.862 peristiwa. Sementara di tahun 2018, Indonesia mengalami 2.564 peristiwa bencana. Kritik bermunculan. Salah satunya terhadap instansi BMKG. BMKG dinilai sering memberikan rilis yang terkesan tergesa-gesa dan tak akurat. Seperti apa sebenarnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana? Saksikan fakta di episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Pak Bagas Pujilaksana, sudah sama fakta di sini ya. Terima kasih Pak Bagas. Sama-sama. Saya harus perkenalkan dulu Pak Bagas ini adalah seorang dosen juga, dosen teknik ya Pak ya? Teknik fisika. Fisika di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dan kemudian beliau ini juga sebagai pemerhati bagaimana kondisi kebencanaan di alam bumi Indonesia ini. Tidak cukup sampai di situ, Pak Bagas juga menuliskan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia. Kenapa Pak langsung menyasar kepada instansi, ya salah satunya BMKG ya, yang ditunjuk sebagai harusnya lebih begini, lebih begitu. Dalam surat terbuka, Pak Bagas cukup detail ya menjawab atau paling tidak mengkomparasi. Ada saksi mata nelayan di situ yang saya bicara soal tsunami Selat Sunda. Kita menganggap informasi dari BMKG itu adalah rujukan. Rujukan. Tapi sayangnya rujukan itu tidak konform dengan kejadian di lapangan, di mana tingkat kerusakannya begitu hebat. Apa iya 0,9 bisa merusak sampai seperti itu? Saya kok nggak percaya. Feeling saya sebagai insinyur. Dasar tidak percayanya apa Pak? Tingkat kerusakannya. Oke. Dan di Selat Sunda, BMKG sendiri mengatakan bahwa dia tidak concern dengan gempa-gempa yang skala rendah karena aktivitas gunung berapi. Oke lah, kita tidak menyalahkan BMKG kasus terjadinya tsunami. Tapi yang menjadi masalah besar bagi saya adalah statement-statementnya yang blunder. Seperti misalnya? Seperti misalnya, pertama mengatakan itu gelombang pasang. Ini nggak masuk akal, masa gelombang pasang dengan 0,9 meter, kemudian merusak seperti begitu parah. Gelombang pasang itu kan cuma kayak air rob gitu. Kemudian tiba-tiba direvisi lagi, dia mengatakan tsunami karena longsoran di bawah laut. Kemudian direvisi lagi tsunami dan gelombang pasang. Jadi loh, akhirnya saya protes keras pada statement-statementnya yang bikin blunder seperti itu. Memberi peluang orang untuk mempolitisir. Pak Bagas, kita awam mungkin tidak mengerti bagaimana kajian yang terjadi pada saat itu. Tapi kemudian Pak Bagas sempat lihat tidak misalnya video acara atau event gathering PLN pada saat itu? Kan kebetulan sempat terabadikan lewat kamera. Kemudian kita bisa lihat sedikit begitu ada gelombang dari belakang panggung event gathering PLN. Itu apa yang Bapak lihat? Yang saya lihat itu video pas Seventeen manggung itu. Dari situ jelas bukan air pasang kalau saya melihat. Itu adalah tsunami. Dengan energi kinetik yang begitu tinggi menghempas ke daratan, itu jelas bukan air pasang. Bukankah meskipun ketinggian tidak terlalu signifikan misalkan, tapi dengan kecepatan airnya Pak yang luar biasa, misalkan di atas speednya di atas 80 sampai 100 km per hour, km per jam. Bagaimana? Ini kan juga bisa sama. Iya, betul. Tapi coba lihat, ada rumah yang tingginya lumayan tinggi, AC-nya rontok. Rumahnya berdiri tegak. Berarti kan airnya gembusnya Kak lebih tinggi dari 0,9 meter. 0,9 meter kan cuma segini. AC rumahnya itu rontok di bawah, saya lihat di TV itu. Di Palu itu berdasarkan statement yang disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa gempa tektonik 7,7 skala Richter
epicentrum di lautan, potensi tsunami. Ya. Peringatan tsunami disampaikan, kemudian dicabut. Oke. Tapi kemudian dibantah oleh Ibu Kepala BMKG di acara TV One, pas saya juga ada di situ, bahwa informasi itu tidak sampai ke publik karena listrik mati. Saya bisa menerima itu. Oke. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, apakah lembaga negara sebesar BMKG hanya menyerah karena listrik mati? Apakah mereka tidak punya plan B? Ini perlu dibicarakan ke depan. Apa strategi untuk mengatasi hal seperti ini supaya tidak jatuh korban yang banyak sekali. Oke. Kalau ditarik lagi Pak ke belakang sedikit, sebenarnya ini kan kalau Bapak kan menyayangkan statement-statement yang dibuat oleh kepala BMKG mungkin atau instansi atau mungkin pejabat-pejabat BMKG gitu kan. Tapi Bapak tahu tidak kemudian kondisi dari kesiapan kita juga nih, dari mulai alat, dari mulai posisi dan kemudian pendidikan masyarakat juga Ya, betul. soal kebencanaan. Ya, betul. Bapak ukur nggak dari sebelah situ? Oke lah, rakyat kita belum begitu paham bagaimana harus menyelamatkan diri. Ya. Sistemnya sendiri juga belum terbangun toh. Oke. Ya. Misalnya kalau ada tsunami, siapa yang bertanggung jawab untuk mengevakuasi mereka. Ya. Sistemnya dibangun dulu. Tetapi lepas dari itu semua, selain peralatan yang kita minim sekali, Ya. sumber daya manusia di BMKG itu juga perlu diaudit. Kenapa Pak? Ya, mereka tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengantisipasi jika ada bencana itu harus bagaimana. Oke. Kenapa Bapak sampai sejauh membuat surat terbukanya langsung kepada Presiden? Karena BMKG itu kan langsung di bawah Presiden. Saya ingin Presiden RI melakukan audit sehingga tidak selalu sembunyi di balik tidak punya peralatan, kita terlambat mengantisipasi, listrik mati. Menurut saya nggak profesional. Satu pesan ini solusi. Ya. Solusi yang Bapak punya ke depannya selain merombak SDM misalnya. Apa? Tolong dibuat risk assessment untuk setiap lokasi bencana itu, kemudian dibuat skenario. Ada research assessment. Risk Risk assessment. assessment. Oke. Risk assessment untuk potensi bahaya itu Oke. terjadi seperti ini, skenarionya ini. Oke. Terjadi seperti ini, skenarionya ini. Kemudian audit dulu BMKG secara menyeluruh. Presiden membentuk tim khusus mengaudit BMKG baik dari sisi sumber daya manusianya maupun peralatan. Baik, Pak Bagas terima kasih Mbak waktunya. Bagus, sama-sama. Pak Bagas terima kasih. Ini Ya. kita lihat ya seperti apa mungkin impact baik dari surat terbuka Pak Bagas dan mungkin juga masyarakat lain yang sebenarnya sangat peduli dengan kondisi kebencanaan di Indonesia, kesiapan kita juga untuk menghadapi dan lebih baik ke depannya. Kita akan temukan fakta berikut ini. Just 5 minutes, Pak.